Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab email yang masuk ke dalam inbox saya. Makasih banget buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Nah, yang hari ini saya akan pilih emailnya adalah dari Jeremia Anung dengan alamat email jeremiaanung784@gmail.com. Nah, ini katanya, "Pagi Kak, saya mau tanya gimana cara angle dan editing buat foto BW yang menarik." Dan ini Jeremia ada attach satu buah foto black and white, di mana ada satu orang sedang bersepeda dan diambil dengan teknik panning. Nah, hari ini saya akan sharing tips cara memotret foto black and white. Jadi karena pertanyaan dari Jeremia adalah gimana angle yang baik. Nah, kalau kita bicara angle ini ada kaitannya dengan komposisi. Jadi mungkin Jeremia bisa lihat di video saya sebelumnya di mana saya pernah membahas mengenai teknik komposisi. Jadi komposisi fotografi. Nah, nanti saya akan share linknya di bawah. Jadi tinggal diklik aja. Dan juga untuk foto black and white sendiri, hari ini saya akan kupas apa itu foto black and white. Saya percaya teman-teman sudah pasti tahu apa itu foto hitam putih atau foto black and white. Jadi ini adalah foto monokrom di mana foto ini menyajikan warna hitam pekat sampai warna putih pekat dan diantaranya ada gradasi abu-abu. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya dengan sejarah fotografi di mana awal muasalnya itu dimulai dari foto black and white, baru kemudian ditemukan foto warna. Nah, jadi sebelum masuk ke tips foto black and white-nya, saya akan memperkenalkan satu orang yang sebenarnya sudah terkenal banget. Jadi di dunia fotografi black and white itu ada satu orang yang menciptakan satu buah teori, yaitu teori sound system. Dia adalah Ansel Adams, seorang fotografer dari Amerika Serikat yang sangat terkenal. Sampai sekarang fotonya itu masih banyak diburu oleh kolektor. Jadi Ansel Adams ini dia kelahiran di tahun 1902. Dia lahir di San Francisco di California. Dan waktu masih kecil, Ansel Adams ini seorang yang hiperaktif dan juga memiliki kesulitan pada saat membaca. Nah, kemudian di usia dia belasan, dia udah mulai suka dengan fotografi. Nah, kemudian dia menekuni sampai akhirnya dia menciptakan teori yang disebut sebagai teori sound system atau sistem sona. Nah, ini adalah pendalaman dari gabungan teori dasar fotografi dan pengalaman empirisnya. Nah, sound system ini menjadi panutan bagi seluruh fotografer black and white. Nah, sound system adalah teori fotografi hitam putih, di mana dalam sistem ini tiap nada di alam memiliki korelasi dengan kepekatan warna hitam dan putih. Skala tones atau gradasi foto dalam zona sistem ini dibagi menjadi 10 tingkatan, yaitu zona 0 hingga zona 9. Zona 0 adalah hitam total maksimal yang bisa dicapai oleh kertas foto, sedangkan zona 9 adalah zona putih total yang belum pernah tersinari sama sekali. Kemudian zona 0 sampai 3 adalah zona bayangan. Setelah itu zona 4 sampai 6 adalah zona menengah atau zona terjemahan dari warna RGB atau red, green, blue. Setelah itu zona 7 sampai 9 adalah zona highlight. Highlight artinya adalah pantulan warna atau tekstur pada sebuah benda. Kemudian urutan dari setiap tingkatan tones ke tones lainnya dibedakan dengan perbedaan pencahayaan satu stop. Baik perbedaan dengan f-stop atau diafragma maupun dengan kecepatan rana atau shutter speed di kamera. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut mengenai Ansel Adams atau teori black and white, boleh di browsing karena banyak banget informasinya di internet. Dan dengan kita mengetahui sejarah fotografi black and white ini, kita jadi bisa lebih mengapresiasi perkembangan teknologi sampai zaman sekarang. Ada beberapa alasan kenapa fotografer suka banget sama foto-foto black and white. Salah satunya adalah karena foto black and white tampil lebih klasik dan juga lebih tidak termakan waktu. Jadi kalau warna biasanya kita ada trennya, jadi tren-tren yang muncul, misalkan trennya lagi warna vintage atau warna pop art. Nah, itu biasanya ada tren di foto-foto berwarna. Tapi kalau di black and white ini selalu kesannya adalah lebih klasik dan everlasting. Dan biasanya ada beberapa foto memang lebih bisa muncul emosinya bila kita sajikan dengan foto black and white. Jadi ini sebenarnya pilihan banget buat teman-teman mau ditampilkan dengan foto black and white atau ditampilkan dengan warna. Oke, nah sekarang saya mau sharing tips memotret foto black and white.
Yang pertama adalah gunakan file RAW. Ini harus banget. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, coba dilihat di video saya sebelumnya. Itu ada pembahasan mengapa harus memotret harus menggunakan file RAW dibandingkan file JPEG. Jadi singkat cerita, file RAW ini adalah file yang belum terkompresi sama sekali. Jadi berbeda dengan file JPEG yang sudah terkompresi. Nah, rentang warna yang disajikan oleh file RAW lebih kaya dibandingkan dengan file JPEG. Tips yang kedua adalah memotret dengan file warna. Kenapa saya tetap memotret dengan file warna? Karena buat saya, file warna itu bisa dikonversi di Photoshop. Jadi pada saat saya ingin foto saya tampil black and white, saya tinggal pindahkan di Photoshop. Apalagi sekarang software-software sudah banyak yang canggih. Nah, untuk mengkonversi ke black and white itu gampang banget. Dan kita bisa memilih warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau kontrasnya kita mau naikkan, atau warna area gelapnya kita mau mainkan lagi, itu gampang banget. Tapi kalau saya memotret dengan file black and white langsung, saya tidak memiliki file warnanya. Jadi kalau buat saya, one day katakan saya berubah pikiran ingin mengganti foto saya jadi warna, nah kalau di file awalnya sudah difoto dengan warna itu bisa dipindahkan. Tapi kalau dari awal saya memotret sudah black and white, saya nggak bisa pindahin itu menjadi file warna. Kemudian alasan teknisnya adalah karena kamera digital zaman sekarang memiliki sensor yang bagus banget. Jadi rentan tone-nya itu lebih lebar pada saat kita memotret dengan menggunakan warna atau dengan menggunakan RGB. RGB itu singkatan dari red, green, dan blue. Nah, kemudian dari sana ketika kita lakukan editing akan cenderung lebih baik hasilnya. Tips yang ketiga adalah kontras. Jadi kontras ini bisa menampilkan foto kita lebih berdimensi dan lebih dinamis. Jadi buat teman-teman yang misalkan mau foto black and white, nah coba diperhatikan file-file yang penuh dengan kontras. Jadi biasanya kita bisa menyajikan foto-foto black and white juga dengan nuansa high key atau nuansa low key. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu high key dan low key, jadi high key itu adalah pencahayaan maksimal di mana cenderung menghilangkan detail di bagian belakang atau wash out. Nah, sedangkan kebalikannya adalah low key. Low key adalah pencahayaan minimum di mana kita lebih banyak area gelapnya. Jadi nuansanya jauh lebih dark, jauh lebih gelap. Nah, ini menjadi pilihan buat teman-teman yang ingin menyajikan fotonya secara black and white, bisa disajikan secara low key ataupun secara high key. Kalau zaman dulu pada saat saya memotret analog, saya masih menggunakan filter berwarna merah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kontras. Tapi zaman sekarang di era digital seperti ini sudah tidak menggunakan filter merah ini lagi. Karena semuanya bisa dimaksimalkan di saat kita melakukan post processing. Tapi pada saat kita ingin memotret sesuatu dengan teknik long exposure, nah teman-teman pastinya akan membutuhkan filter. Jadi bisa menggunakan filter JND atau filter ND. Nah, tips yang terakhir adalah mengenai post-processing. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan post-processing, biasa lebih dikenal dengan teknik dodging dan burning. Nah, ini biasanya bisa dilakukan di Photoshop. Tapi saya juga bisa menyarankan ke teman-teman untuk mencoba menu black and white di Capture One Pro 20. Karena feature ini cukup membantu saya pada saat saya melakukan post-processing untuk foto black and white saya. Nah, sekarang saya mau coba buka filenya di Capture One Pro 20. Jadi ini ada satu foto saya di Singapura. Nah, di sini di menunya Capture One Pro 20 ada di bagian color. Ya, di sini kita bisa klik ke bagian bawah, ini ada satu bagiannya black and white namanya. Nah, kemudian di sebelah kirinya ada color sensitivity dan sebelahnya adalah split tones. Nah, kemudian di sini kita bisa klik enable black and white. Oke, ketika kita enable ini, dia warnanya akan otomatis masuk ke warna hitam dan putih. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa geser juga ya. Kira-kira kita mau naikkan warna yang mana, apakah kita mau terangkan atau kita mau gelapkan. Katakan kalau saya ingin si patung Merlionnya lebih putih, kita bisa geser ke atas sebelah sini. Tapi kalau saya ingin gelapkan, saya bisa turunkan.
Jadi kalau saya coba naikkan seperti ini, nah kemudian kita lihat area yellow-nya. Nah teman-teman, kalau di Capture One Pro yang terbaru itu ada menu before and after-nya. Jadi tinggal diklik di bagian atas ini, dia bisa show image before adjustment. Nah dia akan muncul seperti ini otomatis, dan kita bisa slide ini yang setelah diedit dan ini yang sebelum diedit. Jadi teman-teman nggak usah bingung, kadang-kadang kalau udah masuk ke foto black and white kan kadang-kadang nggak tahu pemilihannya seperti apa. Nah kemudian kalau saya ingin menampilkan file birunya nampak lebih putih, saya akan geser ke atas seperti ini ya. Dan juga bagian sign-nya kalau saya kira-kira mau adjust ya. Jadi ini gampang banget buat digunakan. Jadi teman-teman tinggal coba sliding aja dan kita bisa langsung melihat before and after-nya. Ini kembali lagi sebenarnya tergantung selera kita ya. Kadang-kadang ada teman-teman fotografer yang memang suka lebih gelap ya. Misalkan mau dibuat seperti atasnya jauh lebih, langitnya lebih gelap, ini bisa digeser ya, dibuat lebih gelap. Jadi semuanya sebenarnya kembali ke selera fotografer itu sendiri. Jadi kita harus menentukan kita itu mau tampilkan fotonya itu lebih ke high key atau lebih ke low key. Nah kalau tadi foto yang di Singapura itu foto pagi hari. Nah yang ini saya mau coba dengan foto saya di New Zealand, dimana di sini kontrasnya jauh lebih tinggi ya. Nah ini foto ini saya akan coba aplikasikan sama seperti tadi. Jadi saya coba gunakan di sini enable black and white. Terus kemudian saya mau coba geser sedikit warna birunya ya. Jadi ini memang butuh proses latihan. Jadi teman-teman kalau masih bingung gimana caranya mengatur warna black and white, memang kita harus punya banyak referensi. Jadi sebisa mungkin coba dikumpulkan foto-foto black and white yang kamu suka. Nanti akan otomatis muncul. Jadi ide kita akan muncul seiring dengan banyaknya referensi yang kita temukan. Nah ini juga sama, kita pohon ini sebenarnya bisa kita tampilkan dengan banyak cara. Jadi kalau saya ingin fotonya ini pohonnya jauh lebih gelap, saya akan geser greennya ke bagian bawah ya, supaya tujuannya adalah agar dia jauh lebih gelap. Terus kemudian si langit ini juga sama, kalau kita ingin lebih putih, kita akan geser seperti ini. Dan biasanya memang akan lebih menarik kalau memang kontrasnya akan lebih kuat ya. Dan kalau misalkan warnanya semuanya gradasinya mirip-mirip, memang kesannya akan jadi lebih flat. Tapi dengan adanya kontras, biasanya foto kita akan lebih berdimensi. Nah kayak seperti ini ya, ini sebenarnya kalau bentuknya seperti ini juga kurang menarik. Kita harus coba naikin untuk membiarkan si daun-daun ini tetap memiliki dimensi. Jadi ini memang butuh proses latihan supaya mata kita terbiasa melihat dimensi. Dan balik lagi, kalau kita ingin lihat before and after-nya, kita tinggal klik di sini dan kita akan lihat fotonya yang berwarna seperti ini dan yang sudah kita edit ke black and white seperti ini. Nah demikian pembahasan mengenai foto black and white hari ini. Jadi buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya silahkan tulis di bawah. Dan juga buat teman-teman yang ingin cobain Capture One Pro 20 silahkan download. Nanti saya akan cantumkan linknya di bawah. Jadi tinggal download karena ada 30 hari free trial dari Capture One Pro. Dan juga sekarang buat Nikon user juga ada kabar gembira karena sekarang Capture One Pro ada khusus untuk Nikon user. Nah, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.